Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Apa kabar saudaraku pendengar Purnama CD dimanapun berada? Semoga Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang diberkahi dan dicintainya. Saudaraku, hari ini kita akan belajar. Dan kali ini spesial. Karena kita akan belajar dari seorang perempuan. Perempuan yang kata Rasulullah SAW terkonfirmasi paling banyak menghuni neraka. Perempuan yang kata Rasulullah SAW ketika dinaikkan Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan kepada beliau neraka dan ternyata yang paling banyak menghuninya adalah neraka. Lalu Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah karena mereka tidak sholat? Apakah karena mereka tidak ngaji? Apakah karena mereka syirik kepada Allah dan kafir kepada Allah?" Kata Rasulullah SAW, tidak. Mereka bahkan sholat, mereka ngaji, mereka beriman, mereka memakai pakaian yang tertutup. Tapi mereka banyak tidak bersyukur utamanya kepada pasangannya. Maka saudaraku, mari kita belajar dari sosok perempuan. Ternyata di balik semua itu banyak perempuan-perempuan yang dijanjikan oleh Allah kebaikan-kebaikan di sisinya. Dan kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar dari seorang perempuan yang berprofesi sebagai penenun. Yang bertemu dengan seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana kisahnya? Ketika suatu hari Abu Abdullah, panggilan akrab Imam Ahmad bin Hanbal, mendengar pintu rumahnya terketuk oleh seseorang. Lalu ia meminta kepada anaknya, "Nak, coba lihat siapa yang datang ke rumah kita." Kemudian Abdullah pergi menuju pintu dan membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah seorang wanita. Lalu wanita ini meminta izin, "Wahai Abdullah, bolehkah aku bertemu dengan bapakmu? Bisakah aku bertemu dengan Abu Abdullah? Karena aku ingin menanyakan sesuatu." Lalu sang anak pun berkata kepada bapaknya bahwa ada seorang wanita yang meminta izin bertemu dengannya. Lalu sang imam mengizinkan perempuan ini untuk bertemu dengannya. Dan alangkah indahnya. Perempuan ini mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ia berkata, "Wahai imam, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang miskin. Pekerjaanku adalah seorang penenun. Aku kadang-kadang menenun di bawah cahaya rembulan dan kadang-kadang aku menenun di bawah cahaya lampu. Apakah aku perlu menjelaskan kepada semua orang bahwa tenunan yang aku hasilkan itu berbeda antara tenunan yang aku kerjakan di bawah rembulan dan tenunan yang aku hasilkan di bawah cahaya lampu?" Sang imam pun mengerti bahwa tujuan pertanyaan ini adalah karena perempuan ini sangat berhati-hati di dalam ia mencari nafkah. Kemudian yang kedua, perempuan ini mengajukan pertanyaan, "Wahai imam, apakah ketika kita sedang diuji sakit, lalu kita menangis, tangisan itu dibenci oleh Allah? Apakah itu termasuk tangisan keluhan? Apakah itu termasuk tangisan kufur? Apakah itu termasuk tangisan yang Allah gak suka?" Kemudian sang imam menjawab, "Tidak. Itu adalah tangisan yang menggambarkan bahwa kita sedang mengadu dan meminta kepada Allah tentang kesembuhan." Lalu perempuan ini berlalu. Dan sang imam meminta anaknya untuk membuntuti. Karena sang imam kagum dengan pertanyaan-pertanyaan perempuan ini. Dan ketika dibuntuti, ternyata perempuan ini masuk ke dalam rumah seorang ulama, Bashar al-Hafi. Ia pun mengadu kepada ayahnya, ternyata perempuan yang tadi datang ke rumah kita adalah saudara dari Bashar al-Hafi. Lalu sang imam berkata, "Wah, wajar. Aku berpikir tidak akan ada perempuan yang bertanya pertanyaan seperti itu kalau dia bukan saudara seorang ulama besar." Sungguh indah luar biasa kisah ini saudaraku. Mungkin terlihat sedikit sederhana, tetapi pelajarannya luar biasa. Bagaimana seorang perempuan bertanya sesuatu yang intinya adalah kehati-hatian di dalam ia berbuat dan menjalankan kehidupannya. Ia takut kalau harta yang ia hasilkan dengan rembulan
Dan harta yang ia hasilkan di bawah lampu ketika dijual dengan harga yang sama kepada pembeli, ia takut mendolimi pembeli. Karena rembulan itu ia tidak perlu membayar, sedangkan lampu ia perlu mengeluarkan uang untuk membayar minyak yang bisa menerangi rumahnya. Maka saudaraku, inilah pelajaran betapa pentingnya di dalam hidup kita membutuhkan satu sikap yang namanya hati-hati. Kenapa hati kita dinamain hati? Karena kita memang harus hati-hati membawa hati kita. Maka bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Doa ini termasuk doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau gemar sekali membaca doa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya hati kita itu seperti sesuatu yang diletakkan di telapak tangan kita. Dan berapa kali dalam sehari kita membolak-balikkan telapak tangan kaki kita. Telapak tangan, dan pagi mungkin kita mencintai, siang mungkin membenci, malam kembali mencintai. Pagi mungkin kita kagum, siang berubah menjadi kebencian, sore berubah menjadi kekaguman. Begitulah hati dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah kepada Allah hati yang teguh, hati yang selalu berhati-hati, melihat sesuatu dengan hati-hati, mencerna sesuatu dengan hati-hati, mendengar sesuatu dengan hati-hati. Dan saudaraku, kisah ini diriwayatkan dengan versi yang berbeda di kisah lain. Ketika perempuan ini dikatakan datang kepada imam, lalu bertanya, aku adalah seorang perempuan yang miskin. Aku tidak pernah mempunyai uang untuk membeli minyak untuk menerangi rumahku. Maka aku hanya menenun di saat bulan purnama tiba. Tapi suatu saat rombongan khalifah bersama dengan pasukannya datang berlalu melewati rumahku. Mereka membawa lampu-lampu yang begitu terang. Lalu aku buru-buru menikmati cahaya lampu itu untuk aku gunakan untuk menenun apa yang aku kerjakan. Lalu ia bertanya kepada imam, halalkah hasil tenunan yang aku dapatkan dari cahaya lampu yang aku tidak meminta izin kepada penguasa itu untuk menikmatinya? Nah, versi lainnya ceritanya begini, namun intinya sama, bahwa intinya masih ada perempuan di dunia ini yang sangat berhati-hati terhadap apa yang ia miliki dan ia kerjakan. Maka saudaraku, khususnya muslimah, pendengar Purnama CD, semoga kita termasuk perempuan yang berhati-hati di dalam menjalankan setiap pekerjaan kita. Beberapa hari yang lalu di Garung terjadi peristiwa yang luar biasa. Nama beliau Pak Marso. Sholat maghrib beliau sholat di Masjid Darussalam yang tidak harus nyebrang jalan. Ternyata ketika sholat isya, beliau menyeberang jalan untuk sholat di masjid satunya. Keluar dari masjid, beliau mau menyeberang pulang kembali ke rumahnya. Datang motor dari atas menabrak beliau. Dan beliau pun dikabarkan meninggal di tempat. Bayangkan. Kehilangan itu pasti menyakitkan. Keluarganya pasti merasa kehilangan. Tapi tidakkah kita mengambil pelajaran betapa indah cara Allah mengambil nyawa laki-laki ini? Mengapa? Karena laki-laki ini mempunyai kebiasaan melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang mulia. Lalu bagaimana dengan kita? Maka kehati-hatian ini perlu dalam kehidupan kita. Saat kita mau melangkahkan kaki, tanya kaki kita, kemana kaki kita akan dilangkahkan? Kemana selama ini kaki kita langkahkan? Maukah kita meninggal ke tempat yang biasa kaki kita melangkahkan ke sana? Maka saudaraku, hati-hati ini menjadi nilai yang sangat penting. Sehingga ketika kita mau melangkah, mau berbicara, mau berbuat sesuatu, kita bertanya kepada hati kita, apakah langkah yang kita lalui ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambillah pelajaran dari perempuan ini, bahwa perempuan ini adalah perempuan yang sangat berhati-hati di dalam kehidupannya. Halal haram ia perhatikan, subhat ia perhatikan, yang bukan miliknya ia perhatikan, yang bukan haknya ia perhatikan, karena ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudaraku, semoga Ramadan ini mengantarkan kita untuk menjadi pribadi yang memiliki hati yang bersih, hati yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.